sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Pasingsingan Sepuh dan Panembahan Ismoyo. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika terjadi pertempuran antara Kebukanigoro dan Radite dan Maisojenar dengan Anggoro, tiba-tiba suasana berubah, menjadikan tenaga mereka berempat terkuras dan seakan merasa kantuk yang tak tertahankan. Kemudian mereka berempat memberhentikan pertempuran itu dan duduk mengheningkan cipta untuk mengetahui apa yang terjadi. Maka tiba-tiba muncullah seorang berjubah abu-abu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Terdengar orang berjubah itu tertawa pendek, lalu sahutnya, "Radite, kok agaknya terlalu cemas melihat bayanganmu sendiri. Bagiku dosamu tidak sebesar yang kau duga sendiri. Sudah aku katakan bahwa kalau aku tidak ingin menjumpaimu lagi itu karena kekerdilan jiwaku sendiri. Jiwa orang tua yang merindukan masa lampau itu tetap menjadi kebanggaannya. Bahkan kalau mungkin menjadi kebanggaan setiap orang, Radite dan Anggoro. Ternyata apa yang cemerlang di masa lampau tidaklah selalu cemerlang masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ini akhirnya harus aku yakini, meskipun tidak semua berasal dari masa lampau itu harus dilupakan dan disisihkan. Namun satu hal yang bagiku tetap harus tak berubah dari masa ke masa, dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, bahwa apa yang kita lakukan seharusnya kita abdikan dengan penuh kasih dan cinta kepada manusia dan kemanusiaan. Bukan sebaliknya, manusia dan kemanusiaan kita abdikan pada diri kita, pada kepentingan kita pribadi. Demikianlah manusia akan mencerminkan kasih dan cinta Tuhan. Tidak hanya Radite dan Anggoro yang meresapi kata-kata orang berjubah itu, juga Maisojenar dan Kebukanigoro mendengarkan kata demi kata dengan seksama, sehingga untuk sesaat mereka lupa pada kepentingan mereka sendiri. Sementara itu terdengar orang berjubah itu meneruskan, "Dan karena itulah agaknya aku datang kemari. Kalau pada saat-saat lampau tak sepantasnya orang-orang muda menyeret orang-orang tua ke dalam satu persoalan, namun sekarang ternyata aku terseret kemari karena pokal anak-anak muda." Radite dan Anggoro terkejut mendengar kata-kata itu. Tanpa disengaja mereka menoleh kepada Maisojenar dan Kebukanigoro yang masih duduk di samping mereka. Namun ketika didengarnya kata-kata orang berjubah itu, mereka pun mengangkat wajah mereka, dan orang berjubah itu pun meneruskan, "Aku terpaksa datang kemari karena aku tidak mau melihat permainan yang berbahaya." Radite dan Anggoro menjadi semakin tercengang, sedangkan Maisojenar dan Kebukanigoro terpaksa menundukkan wajah. Dalam pada itu terdengar kelanjutan kata-kata orang berjubah itu, "Nah Radite, katakanlah kepadaku sekarang, apakah engkau menyimpan Kyai Nogo Sosro dan Kyai Sabu Inten?"
Bukan main terkejutnya. Tidak hanya Radite dan Anggoro, tetapi juga Maesha Jenar dan Kebo Kanigoro. Dengan tergagap terdengar Radite menjawab, "Guru, aku sama sekali tidak menyimpan kedua pusaka itu. Seandainya demikian, buat apakah kiranya kedua pusaka itu bagiku?" Orang berjubah itu menoleh kepada Maesha Jenar dan bertanya kepadanya, "Aku dengar kau berkeras menuduh bahwa kedua pusaka itu berada di tempat ini." Maesha Jenar sama sekali tidak menduga bahwa ia akan mendapat pertanyaan itu. Karena itu dengan ragu-ragu ia menjawab, "Ya Tuan, memang aku menyangka bahwa kedua keris itu berada di sini." "Nah," jawab orang berjubah itu, "Radite dan Anggoro telah menjawab bahwa kedua pusaka itu tidak berada di tempat ini. Kau harus percaya, sebab sepengetahuanku Radite dan Anggoro tidak pernah berbohong." Kembali Maesha Jenar kebingungan. Sekali ia menoleh pada Kebo Kanigoro, tapi Kebo Kanigoro agaknya sedang berpikir. Karena itu akhirnya Maesha Jenar terpaksa menjawab, "Tuan, memang sebenarnya aku tidak ingin menemukan keris itu di sini." "Lalu apakah maksudmu sebenarnya?" desak orang berjubah itu. Sekali lagi Maesha Jenar ragu. Sedangkan Radite dan Anggoro pun menjadi bingung. Ia tidak mengerti arah jawaban Maesha Jenar. Maesha Jenar sendiri yang mula-mula sudah merencanakan segala sesuatu dengan lengkap dan urut. Namun di hadapan orang berjubah abu-abu itu, semuanya menjadi terpecah-pecah kembali. Seolah-olah ia kehilangan ingatan atas segala rencana yang telah disusunnya bersama Kebo Kanigoro. Meskipun demikian, satu hal yang dapat dijadikan pegangan, orang berjubah abu-abu itu kini sudah datang. Karena itu ia tidak perlu berbelit-belit lagi. Dan ketika ia melihat Kebo Kanigoro mengangguk kecil, berkatalah Maesha Jenar, "Tuan yang berjubah abu-abu, kalau aku datang kemari dan memaksakan suatu perselisihan kepada Paman Radite dan Paman Anggoro, sebenarnya adalah karena Tuan. Sebab sejak semula aku pun sudah percaya bahwa kedua keris itu sama sekali tidak berada di tempat ini, tetapi berada pada seseorang yang sakti, yang mengenakan jubah abu-abu mirip dengan jubah yang pernah dan selalu dipakai oleh Pasingsingan." Radite dan Anggoro tersentak bersama-sama mendengar kata-kata itu. Mula-mula jantungnya berdebar-debar, tetapi kemudian jantung itu menjadi seolah-olah berhenti bekerja. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bagaimanapun mereka menyadari bahwa sementara ini mereka telah dipergunakan oleh Maesha Jenar untuk memancing kehadiran gurunya. Tapi sebelum ia sempat berkata sesuatu, terdengarlah Maesha Jenar berkata kepada mereka, "Paman berdua, ampunkan kami. Kami sama sekali tidak bermaksud menyakiti hati paman berdua. Apalagi sampai ada pertempuran yang sebenarnya antara hidup dan mati. Apa yang kami lakukan benar-benar suatu permainan yang berbahaya, namun penuh dengan tanggung jawab atas kedua pusaka yang hilang itu." Perasaan aneh menjalar dalam dada Radite dan Anggoro. Bahkan kemudian mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mereka menanggapi kejadian itu. Dalam keadaan yang demikian, terdengarlah orang berjubah itu tertawa lirih. Katanya, "Aku kagum pada kecerdasanmu, Maesha Jenar. Rupanya engkau pernah mendengar bahwa Radite dan Anggoro adalah murid Pasingsingan. Kau pernah melihat bahwa orang yang membawa kedua keris itu pun berjubah abu-abu seperti Pasingsingan. Nah, engkau yakin bahwa apabila kau bertempur melawan Radite dan Anggoro, pastilah orang berjubah abu-abu itu datang meleraimu. Tapi bagaimana kalau aku berpendirian? Biarlah kau berdua dibinasakan oleh Radite dan Anggoro." Hampir saja Maesha Jenar menjawab bahwa ia berusaha untuk tidak terbinasakan.
karena keseimbangan yang telah dicapainya setelah ia mesurogo. Sedangkan Nganigoro adalah seorang yang cukup sakti untuk mengimbangi Radite. Tapi niat itu diurungkan. Karena dengan demikian meskipun ia tidak bermaksud apa-apa, agaknya akan nampak bahwa ia menyombongkan dirinya. Dan karena beberapa saat Maiso Jenar tidak menjawab, orang berjubah abu-abu itu meneruskan, seolah-olah mengerti perasaan Maiso Jenar. Atau kalau kalian merasa bahwa kesaktian kalian berimbang, bagaimanakah kalau seandainya aku tidak mengetahui apa yang terjadi di sini? Karena perkataan itu, seolah-olah Maiso Jenar mendapat tuntunan untuk menjawabnya. Tuan, aku yakin bahwa Tuan akan mengetahui apa yang akan terjadi di sini. Sebab kehadiran Tuan pada pertempuran di Gedangan, serta usaha Tuan untuk menyempurnakan tata nadi Arya Saloka, menunjukkan kepadaku bahwa Tuan selalu hadir dalam saat-saat yang gawat. Sedangkan aku yakin pula bahwa Tuan tidak akan membiarkan salah satu pihak dari kita yang sedang bertempur menjadi binasa. Sebab Paman Radite dan Paman Anggoro adalah murid-murid Tuan yang terpercaya. Meskipun akhirnya Tuan merasa perlu untuk menjauhinya, namun Tuan tidak akan tega sampai sejauh-jauhnya. Sebaliknya, apakah Tuan dapat melihat kami, aku dan Kakang Kebo Kanigoro binasa? Mengapa tidak? Terdengar orang berjubah itu menyaut. Kalau demikian, tiba-tiba Kebo Kanigoro menyela, Tuan pasti tidak akan melerai kami, membiarkan kami bertempur terus. Dan apabila kami binasa, selesailah persoalan Tuan. Tetapi kalau kami menguasai keadaan, Tuan akan datang membantu Paman Radite dan Paman Anggoro. Tetapi ternyata yang terjadi tidaklah demikian. Kau yakin bahwa aku tidak akan berbuat demikian? Jawab orang berjubah abu-abu itu. Bukanlah kau masih berada di tempat ini, dan aku masih belum berbuat sesuatu. Nah, agaknya kau telah mempercepat tindakan-tindakan yang akan aku lakukan. Ketahuilah bahwa kau benar. Aku datang untuk membantu Radite dan Anggoro membinasakan kalian berdua. Radite dan Anggoro menjadi semakin bingung. Persoalan yang agaknya menjadi semakin berbelit-belit. Ia menjadi bertambah terkejut lagi ketika tiba-tiba Kebo Kanigoro tertawa. Tiba-tiba saja ia menemukan sifat-sifat yang sudah sangat dikenalnya pada orang berjubah abu-abu itu. Karena itu tiba-tiba pula ia berkata hampir berteriak, "Nah Tuan, berjubah abu-abu, lakukanlah apa yang Tuan kehendaki. Namun aku ingin meninggalkan pesan buat anakku Arya Saloka di Padepokan Karang Tumoritis." Orang berjubah itu terdiam, bahkan nampak beberapa jengkal ia surut ke belakang. Namun kemudian ia berkata, "Aku tidak kenal Arya Saloka dari Karang Tumoritis. Kalau yang kau maksud itu adalah anak yang pernah aku tolong memperbaiki tata nadinya, maka aku tidak hubungan sama sekali dengan anak itu." Sekarang Maiso Jenar sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Karena itu maka ia ikut berteriak, "Nah Tuan, aku yakin bahwa Tuan tidak berani mengganggu kami. Sebab di belakang kami berdiri seorang yang maha sakti pula, seperti Tuan, yang bermukim di Gunung Karang Tumoritis, bernama Panembahan Ismoyo, seorang panembahan yang sangat gemar mengumpulkan dan menyimpan hampir segala jenis topeng-topeng serta bahan kayu." Sekali lagi Radite dan Anggoro terkejut. Bahkan darahnya seolah-olah mengalir semakin cepat ketika ia mendengar Maiso Jenar berkata bahwa seolah-olah menantang gurunya. Dia samping itu ya menjadi heran pula bahwa ada orang lain yang disebut Mahasakti. Apalagi sampai gurunya tidak berani bertindak karena orang itu. Setelah perasaan mereka terguncang-guncang untuk sekian kalinya, kembali Radite dan Anggoro menjadi tercengang ketika tiba-tiba gurunya tertawa.
tertawa hampir terkekeh-kekeh. Dalam keadaan yang demikian semakin jelaslah betapa tua usia orang yang berjubah abu-abu itu. Katanya kemudian, "Maiso Jenar, apakah orang yang kau sebutkan Mahasakti itu gurumu?" "Bukan," jawab Maiso Jenar. "Tetapi Panembahan Ismoyo adalah seorang panembahan yang tak ada duanya di kolong langit ini. Aku sangat tertarik pada topeng-topengnya yang beraneka ragam. Ada yang kasar dan jelek, namun penuh menyimpan watak yang sejuk dan damai. Tetapi ada pula yang nampak cerdik, namun jauh dari sifat-sifat kesombongan. Dan salah satunya yang sangat menarik bagiku adalah yang Tuan pakai sekarang ini." Orang berjubah abu-abu itu terdengar menggeram, namun sama sekali tidak menakutkan. Bahkan kemudian katanya kepada Radite dan Anggoro, "Anak-anakku, agaknya kalian menjadi pening mendengar kata-kata Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Tapi biarkanlah mereka berkicau sesukanya." Radite dan Anggoro mengangguk-anggukkan kepalanya, namun mereka sebenarnya ingin penjelasan. Di samping itu tiba-tiba mereka mendengar nama Kebu Kanigoro disebut-sebut baik oleh Maiso Jenar maupun oleh gurunya. Karena itu terdengarlah Radite berkata, "Benar Bopo, aku benar-benar menjadi pening. Namun sudilah kiranya Bopo memberi penjelasan." Orang berjubah abu-abu itu tertawa, katanya, "Radite, sebaiknya kau persilahkan masuk ke dalam pondokmu dahulu bersama kedua tamu-tamumu yang aneh ini." Radite kemudian merasa diingatkan atas kewajibannya sebagai tuan rumah. Karena itu dipersilahkannya gurunya beserta kedua tamu yang membingungkan itu masuk ke dalam rumahnya. Setelah mereka duduk melingkari lampu minyak jarak di atas sebuah balai-balai yang besar, mulailah orang berjubah itu berkata, "Radite dan Anggoro, engkau kenal aku karena engkau adalah murid-muridku yang seolah-olah telah merupakan bagian dari hidupnya sendiri. Tapi engkau melihat wajahku selalu tertutup oleh sebuah topeng yang kasar dan jelek, yang kemudian dipakai oleh umbaran. Dan karena itulah agaknya engkau belum pernah melihat wajahku yang sebenarnya. Meskipun demikian, dengan wajah yang lain pun kau segera dapat mengenal aku pula. Demikian pula agaknya Kebu Kanigoro, yang meskipun aku mengenakan pakaian yang belum pernah dilihatnya, namun karena pergaulan kami yang sudah lama, maka ia pun segera dapat mengenal aku pula. Sedangkan Maiso Jenar akan segera mengenal aku karena perhitungan-perhitungan otaknya yang cemerlang, sehingga karena pokalnya kau benar-benar dapat dipancingnya malam ini, dan kalian adalah umpan-umpannya." Radite dan Anggoro memang sudah merasakan hal itu, namun peristiwa seterusnya adalah terlalu aneh baginya. Apalagi orang yang disebut Kebu Kanigoro, yang mula-mula menamakan dirinya Tumenggung Surojoyo, itu pun telah banyak bergaul dengan gurunya. Apakah ia pun berguru pada orang yang dahulu bernama Pasingsingan itu? Tetapi kalau demikian, maka unsur-unsur pokok ilmu mereka pasti bersamaan. Sedangkan orang itu justru bersumber pada cabang perguruan Pengging. Dalam pada itu, orang yang berjubah abu-abu itu agaknya mengerti akan isi hati Radite dan Anggoro. Karena itu ia meneruskan, "Satu-satunya cara bagi Maiso Jenar untuk dapat bercakap-cakap dengan orang yang berjubah abu-abu ini, yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri, telah mengambil Nogo Sosro dan Sabu Inten dari Banyu Biru, adalah dengan cara ini: bertempur dengan murid-muridnya. Dengan demikian orang berjubah abu-abu ini pasti tidak hanya sekedar memperlihatkan diri untuk melerai atau memihak kepadanya saja, sebab lawan-lawannya adalah murid-murid orang berjubah abu-abu itu sendiri.
Tiba-tiba Radite menggeser duduknya ke dekat Maisa Jenar dan menepuk baunya keras-keras sambil berkata, "Oh, Ngger, pandai benar kau buat hati orang tua kalang kabut. Hampir saja aku kehilangan pengamatan diri. Sebab persoalan yang Angger berdua paksakan kepada kami adalah langsung menyinggung luka hati yang paling parah. Itulah sebabnya aku tak dapat menahan diri lagi. Maafkan kami, Paman," sela Kebu Kanigoro. "Sebab kami tahu betapa sabar dan alimnya Paman berdua. Sehingga mula-mula kami menemui kesulitan untuk membuat Paman berdua marah. Maka terpaksalah kami agak melampaui batas-batas kesopanan. Tapi kami harap Paman percaya bahwa bukanlah demikian maksud kami yang sebenarnya." Radite mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian bertanyalah ia, "Tetapi mengapa Angger menyinggung-nyinggung Kyai Nagosasra dan Kyai Sabu Inten?" "Sebab memang kedua keris itulah yang kami cari," jawab Kebu Kanigoro. "Dan terhadap orang yang kami harapkan hadir kemudian, kami menaruhkan harapan sepenuhnya atas kedua pusaka itu. Karena orang yang berjubah abu-abu itu pun tahu pasti bahwa kedua keris itu tidak berada di sini." Radite menarik napas dalam-dalam, sedang Anggoro pun kemudian tertawa lirih, katanya, "Alangkah bingungnya aku kemudian. Baru sekarang aku menjadi jelas. Alangkah bodohnya orang-orang tua ini yang hanya pantas untuk menjadi penunggu burung di sawah-sawah." Tetapi tiba-tiba Radite menyela, "Siapakah yang sebenarnya Angger ini yang menamakan dirinya Tumenggung Surajaya, namun yang kemudian disebut oleh Bapa Guru dengan nama Kebu Kanigoro?" Orang berjubah abu-abu itu tersenyum, katanya, "Itulah kesenangannya, membingungkan orang lain dengan nama-nama yang dibuatnya. Ia pernah menamakan diri Putut Karangjati waktu ia menemui Pandan Alas." "Pandan Alas?" ulang Radite dan Anggoro hampir berbareng. "Ki Ageng Pandan Alas dari Klurah?" "Ya," jawab orang berjubah abu-abu itu. "Dan sekarang ia menamakan dirinya Tumenggung Surajaya. Dan orang yang suka berganti nama itu tidak lain adalah seorang yang menganut ilmu perguruan pengging. Sebagaimana kau lihat, Maisa Jenar pun memiliki nama yang aneh pula. Di Gedangan mula-mula ia dikenal bernama Manahan. Barangkali memang demikianlah kebiasaan anak-anak Ki Ageng Pengging Sepuh." "Aku sudah menduga," sela Radite, "bahwa Angger ini pasti seorang murid yang sempurna dari perguruan pengging." "Tidak saja murid," sahut orang berjubah abu-abu itu, "tetapi ia adalah anak Handayaningrat dan bahkan adik seperguruannya." Radite dan Anggoro bersama-sama mengerutkan keningnya. Taulah ia sekarang mengapa ia memiliki kesaktian yang mengagumkan, yang dapat mengimbangi ilmu yang dimiliki oleh Radite sendiri. Tapi dalam pada itu terdengarlah Maisa Jenar berkata, "Tuan benar, memang anak-anak perguruan pengging suka berganti nama. Tetapi agaknya Tuan lupa bahwa seorang yang bernama Radite pernah bernama Pasingsingan dan pernah bernama Paniling. Seorang yang bernama Anggoro pun memiliki nama lain, yaitu Darbo. Tapi lebih daripada itu, seorang lain yang pernah bernama pula Pasingsingan ternyata memiliki nama yang lain, Panembahan Ismoyo." Bagaimanapun juga orang berjubah abu-abu itu tergeser beberapa jengkal, namun wajahnya yang pucat sama sekali tidak menunjukkan sesuatu perubahan. Sinar pelita yang menggapai-gapai dengan gelisahnya membuat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Mendengar kata-kata Maisa Jenar itu, Paniling dan Darbo masih juga terkejut. Apakah sangkut paut antara Pasingsingan dengan Panembahan Ismoyo?
tiba-tiba nampaklah orang berjubah abu-abu itu melepas ikat kepalanya. Dan karena itu tampaklah di bawah rambutnya yang telah memutih suatu garis yang memisahkan antara kulit kepalanya dengan kulit wajahnya. Sekarang aku tidak perlu bersembunyi-sembunyi lagi, bisiknya, sebab Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro telah mengetahui semuanya dengan jelas. Dan bagiku sekarang sudah tidak ada gunanya lagi memiliki bermacam-macam nama dan kedudukan. Bersamaan dengan itu terkelupaslah kulit yang tipis dari wajah orang berjubah abu-abu itu. Kulit kayu yang dipahatnya halus-halus menyerupai benar wajah seseorang. Terhadap topeng itu tak seorang pun yang terkejut, apalagi Maesa Jenar yang jauh sebelumnya telah mengenal bahwa orang berjubah abu-abu itu tidak memiliki wajah sewajarnya, melainkan mengenakan topeng, dan topeng itu jauh berbeda dengan topeng yang pernah dipakainya pada saat ia bernama Pasingsingan. Dari balik topeng itu muncullah wajah orang berjubah abu-abu itu, wajah seorang tua yang lunak damai. Meskipun berkerut-kerut, namun kesegaran masih memancar dari wajahnya. Wajah yang sudah dikenal oleh Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro. Memang orang itulah Panembahan Ismoyo. Raditya dan Anggoro tiba-tiba merasa terharu. Terharu karena mereka berkesempatan mengenal wajah gurunya. Wajah yang selama ini menjadi teka-teki. Bahkan mereka menduga bahwa seumur hidup mereka tak akan sempat memandang wajah itu. Namun suatu hal yang mengejutkan mereka berdua, bahwa orang berjubah abu-abu itu tidaklah setua yang mereka duga. Umurnya tidak banyak terpaut dengan umur mereka sendiri. Meskipun demikian, Raditya dan Anggoro membungkukkan kepalanya sambil berkata dengan hormat, "Bapak Guru, aku merasa mendapatkan suatu karunia juga, tiada taranya, bahwa Bapak Guru telah berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk lebih mengenal Bapak, orang yang berjubah abu-abu yang pernah bernama Pasingsingan, dan kemudian menjauhkan diri dari kesibukan dunia ramai di Bukit Karangtumuritis, dan bernama Panembahan Ismoyo itu tersenyum. Semua permulaan akan ada akhirnya. Hanya yang tidak bermula sajalah yang tidak akan berakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di hadapan kalian berempat, aku merasa seolah-olah aku telah mencapai segala cita-cita serta idamanku sejak aku menamakan diriku Pasingsingan. Ketika orang yang berjubah abu-abu dan menamakan dirinya Panembahan Ismoyo dalam bentuknya yang lain itu berhenti sejenak, suasana menjadi hening. Tak seorang pun yang berkata-kata. Mereka sedang terbenam dalam arus perasaan masing-masing. Mereka mencoba menghubung-hubungkan apa yang pernah terjadi atas orang berjubah abu-abu itu, sehingga ia terpaksa mempergunakan topeng hampir seumur hidupnya. Sedangkan sebagai Panembahan Ismoyo, ia menyepi di sebuah bukit kecil dan menjauhkan diri dari pergaulan. Tetapi tak seorang pun yang berani bertanya. Mereka takut kalau ada hal-hal yang dapat menyinggung perasaannya. Namun tanpa mereka duga, orang tua itu berkata dengan sendirinya, "Mungkin apa yang terjadi atas diriku agak mengherankan. Bertopeng seumur hidup dan menyepi hampir seumur hidup pula. Terangan itu akan menarik bagi Raditya dan Anggoro, bahkan juga bagi Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro." Tetapi tiba-tiba orang berjubah abu-abu itu membelokkan percakapan pada Maesa Jenar. "Maesa Jenar, sekarang kau sudah bertemu dengan orang yang berjubah abu-abu yang mengambil kedua keris Kyai Nagosasra dan Kyai Sabointen dari Banyu Biru.
Dan karena pengotak-atikmu bersama Kebu Kanigoro menghubung-hubungkan semua yang pernah kalian alami, akhirnya kalian mengambil kesimpulan bahwa orang berjubah abu-abu itulah Panembahan Ismaya. Lalu apakah keperluanmu dengan aku? Maisa Jenar menelan ludahnya beberapa kali. Mula-mula ia agak bingung untuk langsung menyampaikan keperluannya. Tapi ia yakin bahwa sebenarnya orang tua itu pun sudah mengerti pula. Karena itu ia mencoba mengelak. "Tuan, apakah aku masih perlu mengatakan keperluanku? Aku kira Tuan telah mengetahui selengkapnya." "Maisa Jenar," jawab yang berjubah itu, "lebih baik kau tidak mengira-ira. Katakanlah dan aku akan menjadi jelas tanpa kira-kira lagi." Sekali lagi Maisa Jenar menelan ludahnya. Lalu dengan suara yang parau ia menjawab, "Tuan, sebenarnya aku hanya ingin mengetahui di manakah keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten itu berada." "Hanya itu," sahut orang berjubah itu. "Dan apabila Tuan berkenan, aku ingin menerima kedua pusaka itu kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah antara aku dan Kakang Gajah Suro di satu pihak dan pemerintahan Demak di lain pihak. Hanya itu, hanya supaya kau dapat kembali ke istana dan Gajah Suro dapat dibebaskan." "Tidak," jawab Maisa Jenar tergesa-gesa. "Bukan hanya itu, tetapi aku tidak mau menyembunyikan pamrih itu supaya aku tidak menjadi penipu atas diri sendiri. Sebab apabila aku hanya mengatakan bahwa aku ingin mengembalikan kedua pusaka itu demi kelangsungan pemerintahan, maka aku telah menyembunyikan beberapa bagian darinya, yaitu pamrih pribadi." Orang berjubah abu-abu itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu jawabnya, "Kau memang jujur dan berterus terang, tetapi kau terlalu tergesa-gesa. Sudah beberapa kali aku isyaratkan kepadamu bahwa sekarang ini sedang ada pertentangan yang tajam terjadi di Demak antara keturunan Sunan Trenggono dan keturunan Sekar Sedolepen. Karena itu kau masih harus menilai siapakah di antara mereka yang patut mendapat sikap kandel itu. Kalau kau muncul sekarang dengan pusaka-pusaka itu, maka akibatnya akan menjadi lebih parah lagi. Mereka menjadi semakin bernafsu dalam pertentangan-pertentangan yang akan timbul. Kedua pusaka itu akan merupakan penyebab pula, karena mereka merasa perlu untuk memilikinya. Dengan demikian engkau membantu menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan menambah ketegangan. Bahkan akan dapat menimbulkan pertumpahan darah di antara para perwira, bintara, dan tamtama. Kalau demikian yang terjadi, maka tinggal menunggu besok atau lusa. Demak pasti akan binasa. Sebab yang akan berhadapan sebagai lawan dalam pertentangan itu adalah kekuatan-kekuatan Demak sendiri, baik yang berpihak kepada keturunan Sekar Sedolepen maupun yang berpihak kepada Sultan Trenggono. Setiap jiwa yang melayang karenanya adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Demak sendiri. Karena itu janganlah suasana menjadi bertambah tegang. Mudah-mudahan mereka dapat memecahkan persoalan itu dengan baik, dengan musyawarah di antara kekuatan-kekuatan saka guru Demak sendiri.